kesehatan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Yulena Sari dengan NPM 20110600272 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas D semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani, Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kesehatan lingkungan. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini ya teman-teman. Nah, pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada materi kesehatan lingkungan kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian kesehatan lingkungan, kedua ruang lingkup kesehatan lingkungan, ketiga tujuan kesehatan lingkungan, keempat syarat-syarat lingkungan yang sehat, kelima contoh dampak masalah kesehatan lingkungan, dan keenam cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu pengertian kesehatan lingkungan. Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan lingkungan adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Nah, sedangkan menurut HAKLI atau Himpunan Aksi Kesehatan Lingkungan Indonesia menyatakan bahwa kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup kesehatan lingkungan. Menurut World Health Organization atau WHO, ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, penyediaan air minum, kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, ketiga, pembuangan sampah padat, keempat, pengendalian vektor, kelima, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstra manusia, keenam, higien makanan termasuk higien susu, ketujuh, pengendalian pencemaran udara, kedelapan, pengendalian radiasi, kesembilan, kesehatan kerja, kesepuluh, pengendalian kebisingan, kesebelas, perumahan dan pemukiman, kedua-belas, aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, ke-13 perencanaan daerah dan perkotaan, ke-14 pencegahan kecelakaan, ke-15 rekreasi umum dan pariwisata, ke-16 tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk, dan yang ke-17 tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Nah, selain itu, di Indonesia sendiri, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 8 yang terdiri diantaranya yang pertama, penyehatan air dan udara, kedua, pengamanan limbah padat atau sampah, ketiga, pengamanan limbah cair, keempat, pengamanan limbah gas, kelima, pengamanan radiasi, keenam, pengamanan kebisingan, ketujuh, pengamanan vektor penyakit, dan kedelapan, penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Selanjutnya, tujuan kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Dan yang kedua, untuk pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit.
Adapun syarat-syarat lingkungan yang sehat, yang pertama yaitu keadaan tanah yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan airnya. Yang kedua, keadaan udara yang tidak tercemar oleh zat-zat yang dapat merusak tubuh, contohnya karbon dioksida. Ketiga, keadaan tanah yang tidak tercemar oleh zat logam berat. Dan yang keempat, suara atau kebisingan yang kondisinya tidak mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya yaitu contoh dampak masalah kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu air bersih, kedua pembuangan kotoran atau tinja, ketiga kesehatan pemukiman, keempat pembuangan sampah, kelima serangga dan binatang pengganggu, dan keenam makanan dan minuman. Nah, yang terakhir, cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Keempat, mengelola tanah sebagaimana mestinya. Dan kelima, menanam tumbuhan pada lahan-lahan yang kosong. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai kesehatan lingkungan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.